Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dengan guru IMIPA, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama ucapkan Bismillah. Halo teman-teman semua, bertemu kembali hari ini masih dalam acara obrolan asyik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Bersama saya Dedang Jainuddin, dosen program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan. Teman-teman, pada episode kali ini kita akan mencoba mengupas, menggali informasi mengenai salah satu program studi pendidikan biologi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Teman-teman, saat ini depan saya sudah ada kedatangan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Pakuan. Beliau yaitu Ibu Dr. Rita Istiana SSI MPD, yang dipanggil dengan sapaan lebih akrab yaitu adalah Ibu Ana. Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Pak Dadang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Dadang? Alhamdulillah, setelah pandemi ini kita harus tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bersemangat. Asik, pasti selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu hal-hal yang baru setiap hari tentunya ya. Oke, Bu Ana, kesibukannya sekarang ini apa Bu Ana ini? Ya, selain tentunya karena kami di program studi, selain menjalankan tugas-tugas di program studi, sebagai dosen itu kita harus selalu melakukan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Gitu. Tridharma Perguruan Tinggi? Ya. Apa itu Tridharma Perguruan Tinggi? Tridharma Perguruan Tinggi itu mengajar ya, jadi selain kita mengajar baik teori maupun praktikum, karena alhamdulillah saat ini pasca pandemi ya, khususnya di program studi pendidikan biologi itu kita sudah melakukan pembelajarannya itu luring. Sekarang Ya, sudah luring kembali ya. Jadi khusus untuk praktikum, jadi praktikum itu kita 100% sudah luring. Kalau untuk pembelajaran teori kita sudah 50% daring, 50% luring. Nah, selain juga mengajar, tentunya kita juga melakukan riset penelitian. Pak Dadang. Betul. Ya, jadi di kami di program studi pendidikan biologi bersama dengan dosen, bersama dengan mahasiswa, bersama dengan mitra, itu kita melaksanakan riset-riset secara berkolaborasi ya. Kita menulis buku, kita menulis artikel, dan selain itu juga kita melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ke sekolah dan juga ke mitra-mitra kami. Wah, ternyata ya. Jadi seorang dosen itu betul-betul harus memberikan positif atau sumbangsi kepada masyarakat dengan melalui adalah Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Begitu ya Bu Ana ya? Iya, betul. Oke, kalau tidak salah ini Bu Ana ini, saya dengar-dengar belum lama ini telah menyelesaikan studi program doktor ya. Nah, bagaimana nih perasaannya setelah menyandang gelar secara akademik ini tertinggi, yaitu adalah doktor? Bagaimana Bu Ana? Ya, plong banget rasanya setelah kita memang sudah bisa menyelesaikan studi program doktor Pak Dadang. Alhamdulillah ini saya bisa menyelesaikannya, walaupun dibilang tidak tepat waktu karena saya selesai sekitar 7 semester, 3 tahun. Alhamdulillah. Di program studi pendidikan kependudukan lingkungan hidup Universitas Negeri Jakarta. Tentu dengan bertambahnya doktor di program studi pendidikan biologi itu akan menambah kokoh kembali SDM yang dimiliki oleh prodi, sehingga akan relevan, akan berkorelasi tentang untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran di program studi. Alhamdulillah, itulah. Jadi untuk peningkatan kompetensi ke peserta didiknya atau kepada mahasiswa, mau tidak mau, enak tidak enak, suka tidak suka, itulah tuntutan untuk seorang dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang lebih tinggi. Nah, itu
adik-adik masyarakat yang ada lulusan dari SMA, MTS, MA, terus SMK, mau tidak mau itu juga untuk tuntutan zaman perkembangan maka harus tingkatkan kualifikasi akademiknya Iya, ya. betul. Salah satunya adalah studi lanjut ke S1, nanti dari S1 ke S2 dan termasuk adalah ke S3. Iya. Ya. Kembali lagi nih Bu Ana. Ya. Ke program studi pendidikan biologi yang ada di FKIP atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Coba dijelaskan apa visi, misi, dan profil lulusan dari program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan. Mungkin masyarakat ingin tahu, sehingga masyarakat terutama ada adik-adik yang lulusan dari SMA, kemudian SMK atau MA yang tahun ini mau melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi lagi, yaitu adalah S1 ke pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan, harus tahu dulu visi, kemudian misi, dan profil lulusan dari program studi ini. Coba jelaskan Bu Ana. Oke Pak Dadang, jadi kebetulan Alhamdulillah di tahun 2021 ini kami di program studi telah selesai melaksanakan lokakarya kurikulum ya. Jadi kurikulum kita sudah memiliki kurikulum baru. Kurikulum baru ini sudah sesuai dengan kebijakan Kementerian Pendidikan saat ini, yaitu kurikulum berbasis MBKM. Oh, BKM. Jadi di kurikulum baru ini kami merancang sebuah visi keilmuan, yaitu mengembangkan keilmuan pendidikan biologi, khususnya di sini ada khususnya tentang biologi lingkungan melalui kegiatan pendidikan, pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat yang memungkinkan bertumbuhnya jiwa pendidik biologi yang memiliki literasi digital, wawasan konservasi, dan juga berjiwa entrepreneur sampai pada tahun 2026. 2026. Iya, Kalau saya betul. sebentar Bu Ana, kalau saya dengar itu tadi ada kata istilah MBKM. Iya. Mungkin masyarakat awam belum tahu apa MBKM, dan tadi saya lihat juga atau dengar juga bahwa begitu visinya ke depan sehingga mengikuti kekinian Iya. dan mengikuti adalah perkembangan, sehingga adik-adik ini sangat pas atau cocok sekali untuk kalau melanjutkan studi ya Iya. ke jenjang lebih tinggi adalah ke program studi pendidikan biologi. Nah, tadi yang istilah dengan MBKM itu apa Ya, tuh? MBKM itu adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di sini mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih sesuai bakat, minat yang diinginkan, dan mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar menggali semua pengalaman di luar kampus selama 3 semester itu minimal gitu Pak Dadang. Jadi banyak sekali nanti kegiatan-kegiatan di dalamnya seperti magang, seperti KKN tematik, seperti mengajar di sekolah, dan itu cukup banyak sekali, dan intinya dalam visi ini kami memiliki profil lulusan yang fleksibel, yang memang sesuai, yang kami akan menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Artinya di sini mungkin nanti adik-adik tahu bahwa lulusan kami itu bukan hanya mengajar di sekolah begitu Pak Dadang. Jadi kami akan bukan hanya mencetak guru-guru di bidang biologi tentunya, tetapi kami juga mencetak peneliti, baik peneliti di bidang biologi maupun di bidang lingkungan. Kami mencetak wirausaha atau entrepreneur muda begitu. Jadi banyak sekali yang nantinya dengan visi keilmuan yang baru kita ini kami akan menghasilkan lulusan-lulusan yang adaptif, kompetitif, dan sesuai dengan perkembangan zaman saat ini gitu. Wah, ini sangat menarik sekali ya. Kalau adik-adik begitu tadi menyampaikan Ketua Program Studi Pendidikan Biologi bahwa lulusan dari program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan ini tidak saja untuk menghasilkan SDM sebagai calon guru saja, tapi adalah tadi internship, kemudian dan kewirausahaan. Artinya digiring bahwa calon mahasiswa ini atau mahasiswa ketika sudah di program studi pendidikan ini adalah untuk menghasilkan SDM yang siap pakai, siap dilaksanakan di lapangan. Ternyata menarik sekali juga. Bu Ana, apa yang menjadi keunggulan dimiliki oleh program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan ini supaya calon mahasiswa atau bahkan masyarakat yang ingin tahu lebih dalam lagi
terkait dengan keunggulan program studi pendidikan biologi. Dilihat mungkin tadi kurikulum ya sudah, BKM. SDM-nya bagaimana? Sarana prasarananya, termasuk juga fasilitas apa yang akan dimiliki atau akan dinikmati atau bahkan akan membuat senang, enjoy calon mahasiswa ini. Bagaimana menurut Mbak? Ya, banyak sekali keunggulan yang kami miliki Pak Dadang. Jadi beberapa di antaranya dengan tadi kami sudah memiliki kurikulum MBKM. Di dalam kurikulum ini kami akan menyiapkan lulusan dengan berbagai kompetensi tambahan. Gitu, ada kompetensi tambahan? Iya, ada kompetensi, apa saja? Kompetensi tambahan. Jadi selain mahasiswa itu belajar tentang penguasaan konsep tentang pendidikan dan juga biologi murni dalam perkuliahannya, mahasiswa itu juga ada kompetensi tambahan seperti bahasa asing, seperti kemudian pembuatan media pembelajaran berbasis digital yang sekarang lagi tren kekinian ya. Jadi terus mahasiswa diajarkan banyak sekali keterampilan fotografi, terus videografi ya. Dan juga kami menyiapkan mahasiswa juga untuk bisa memanajemen laboratorium yang ada di sekolah. Jadi kami memberikan juga semacam pelatihan bagaimana cara pengelolaan laboratorium di sekolah. Jadi sebagai di sini kompetensi tambahan ini yang akan nantinya akan menjadi nilai plus pada mahasiswa gitu. Jadi, artinya siap untuk di lapangan, betul. ya. Jadi untuk tidak hanya jadi guru, saya bisa jadi guru, tapi saya bisa jadi guru yang memiliki kelebihan kompetensi gitu, yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat ketika di lapangan. Ya, selain itu juga kami memberikan kebebasan mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Jadi belajar di luar kampus seperti magang, tadi seperti asistensi mengajar, mengikuti KKN tematik atau proyek desa yang memang nanti pengalaman-pengalaman itu yang akan digunakan mahasiswa atau lulusan ketika terjun atau lulus nanti ketika memasuki dunia kerja. Alhamdulillah, wah ternyata keunggulan-keunggulannya itu sangat luar biasa. Kita tepuk tangan. Ya, adik-adik kayaknya nggak seru kalau adik-adik ini lebih mendalami lagi terkait dengan program studi pendidikan biologi yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan ini. Bu Ana, untuk menyiapkan tadi keunggulan-keunggulan siap pakai lulusan dari program studi pendidikan biologi, barang tentu mungkin SDM-nya juga perlu disiapkan ya. Oke. Bagaimana secara keseluruhan untuk SDM-nya? Apakah sudah siap? Kemudian kesiapan dari program studi pendidikan biologi untuk mendukung program kampus Merdeka ini sejauh mana? Iya. Alhamdulillah kami memiliki SDM yang cukup handal di sini Pak Dadang. Kami sudah memiliki guru besar, kami sudah memiliki profesor, sudah beberapa sekitar mungkin 40% lah 40%. SDM kami itu sudah bergelar doktor. Oke, gitu, SDM bergelar doktor 40% itu termasuk cukup tinggi ya. Dan ini ada rekan-rekan dari kami, beberapa dari dosen itu sedang studi lanjut juga nih. Sedang studi lanjut ya, untuk ke doktor juga. Betul, jadi harapannya 2-3 tahun yang akan datang itu akan menambah banyak lagi doktor baru di program studi pendidikan biologi. Nah, selain juga doktor, kami memiliki laboran karena memang di biologi banyak praktikum kan ya Pak Dadang. Jadi laboran kami itu sudah tersertifikasi gitu. Jadi layak atau dikatakan sudah mampu bisa mengelola laboratorium dengan baik. Nah, itu untuk selain itu juga dosen-dosen kami itu banyak sekali memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi. Apa saja sertifikat kompetensinya? Ya, misalnya. Ada beberapa di antaranya itu sudah memiliki kompetensi di bidang AMDAL, di bidang K3. Terutama ada untuk lingkungan itu ya. Karena memang visi atau kita menitik beratkan tentang konservasi lingkungan di dalam visi keilmuan kami. Jadi banyak sekali kompetensi tambahan yang dimiliki oleh dosen itu di bidang lingkungan gitu Pak. Oke. Ya, kita kembali Bu Ana terkait dengan tadi pendidikan biologi ternyata tidak saja untuk menghasilkan guru untuk
biologi saja, tapi bagaimana menyiapkan sebagai calon nanti ke lapangan riset di bidang lingkungan, ya. Betul. Kemudian ini Bu Ana seringkali ini kalau alumni itu membicarakan tentang wah ini kalau program studi pendidikan biologi itu menarik asik katanya. Iya. Menarik asiknya itu apa? Ada mata kuliah biologi reproduksi. Wah, apalagi remaja-remaja sekarang itu banyak penasaran dengan biologi reproduksi, betul nggak? Ya, terkait dengan apalagi sekarang banyak pergaulan-pergaulan yang kalau tidak terarah, tidak ada sumber informasi yang jelas, ini akan menjadi bumerang atau akan menjadi suatu salah kaprah kepada generasi remaja ini ya. Maka mungkin akan lebih cocok masuk ke program studi pendidikan biologi. Artinya bahwa di program studi pendidikan biologi tidak hanya untuk calon guru saja, tapi dia bagaimana knowledge untuk ke lapangan sangat menarik sekali. Betul nggak? Betul. Maka adik-adik, mari kita bergabung dengan program studi pendidikan biologi. Jangan salah bahwa pendidikan itu adalah important your future. Jadi sangat penting untuk masa depan bagi adik-adik ini. Iya. Ya. Mungkin adik-adik juga harus tahu ya di sini untuk tentang biologi reproduksi ini dosennya ini ahlinya langsung Pak Dr. Dadang Jainuddin ya. Mungkin banyak alumni juga yang melihat podcast ini yang kangen sama Pak Dadang nih. Boleh nih sesekali diundang ya Pak Dadang untuk narasumber di sekolah Bapak Ibu sekalian ya. Boleh. Tentang reproduksi, tentang biologi reproduksi yang ada di remaja saat ini. Ya. Makanya kalau kita berbicara tentang remaja sangat menarik sekali Bu Ana. Ya, makanya remaja-remaja yang baru lulus SMP, SMA, SMK, MA, ayo bergabung. Di sini banyak sekali kompetensi-kompetensi pengetahuan yang berkaitan dengan aplikatif di lapangan. Iya, tidak betul, membosankan tentunya. Dan tidak membosankan Kuliah di kami itu tidak membosankan. Betul. Karena 60%-nya itu kita praktikum dan ada pembelajaran di luar. Tapi kalau biologi reproduksi tidak ada praktikumnya kan? Tidak ada. Kalau biologi tapi hanya mengenal saja. Kemudian kalau sudah mengenal bagaimana alat tersebut bisa dimanfaatkan, digunakan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya, betul ya. Mari kita coba panggil alumni dari program studi atau mahasiswa dari program studi pendidikan biologi. Kita gali bagaimana Bu Ana terkait dengan pengalamannya, kemudian juga pengalaman-pengalaman yang terkait dengan apakah teori, praktikum, kemudian juga kita gali SDM-nya juga apakah menarik, dan tadi apa yang disampaikan oleh itu. Jadi kita jangan hanya satu arah saja, informasi itu adalah dari kita program studi, tapi kita tanya dalam mahasiswa. Oke? Bagaimana kita tampilkan mahasiswa? Oke, kita sebelum kita menampilkan mahasiswa sumber informasi yang lain, tidak hanya dari ketua program studi, kemudian adalah mahasiswa, dan tidak kalah penting nanti adalah alumni kita akan hadirkan pada podcast ini. Sebelum itu barangkali ada closing statement yang sampaikan oleh ketua program studi sebelum ketua program studi mungkin mengundur diri dari acara ini. Kami persilakan. Oke, terima kasih Pak Dadang. Jadi di sini kami mengajak adik-adik sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di program studi pendidikan biologi. Tentunya setelah nanti adik-adik sekalian tadi sudah mendengar apa itu visi, misi, keilmuan, dan keunggulan yang dimiliki oleh program studi, dan nanti dilanjutkan oleh diskusi ringan dengan alumni dan juga mahasiswa. Saya yakin adik-adik tidak akan kecewa, dan saya yakin adik-adik akan terpuaskan untuk bisa belajar bersama kami di program studi pendidikan biologi FKIP Universitas Pakuan. Ya, terima kasih Bu Ana, sampai jumpa kembali nanti dalam acara podcast tersebut. Ini sangat menarik, tadi ada kata terpuaskan. Nah, kita gali informasi ini kepada mahasiswa dan alumni program studi pendidikan biologi. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih, sama-sama, sukses kembali. Teman-teman, mari kita gali informasi. Tadi Ketua Program Studi Pendidikan Biologi menyampaikan bahwa visi misi keunggulan dari program studi pendidikan biologi. Maka itu kami menghadirkan untuk bergabung dalam acara podcast ini, yaitu adalah alumni, berikut juga adalah dengan mahasiswa program studi pendidikan biologi yang saat ini dihadir di tengah-tengah kita ini.
Kami persilakan mungkin kepada mahasiswa dulu ya untuk Ya, memperkenalkan diri, siapa namanya, terus semester berapa. Kami persilakan, setelah itu baru nanti alumni. Kami silakan. Ya, sebelumnya nama saya perkenalkan, nama saya Rida Ismayanti, mahasiswa akhir di Prodi Pendidikan Biologi. Semester akhir. Semester Iya, akhir ini betul, berarti Bapak. semester berapa? Semester 8. Semester 8. Wah, sebentar lagi Iya. sedang menyusun skripsi ya? Sedang menyusun Oke, skripsi. terus? Iya, alamat rumah saya di Bojong. Ya. Bojong itu di mana? Di Desa Bojong, Kopassus, Pak. Kopassus. Kabupaten Bogor. Oh, Kabupaten Bogor. Iya. Ya, jadi di Desa Bojong yang ada atau Kelurahan Bojong yang ada di Kabupaten Bogor. Oke. Betul. Ya, terima kasih Mbak Rida ya. Mbak Rida sekarang ini adalah sebagai mahasiswa program studi pendidikan biologi semester 8 dan sedang menyusun skripsi. Mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya, Jangan amin. lama-lama. Ya, tentu, Pak. Tapi biasanya adalah lulusan program studi pendidikan biologi itu tepat waktu. Tepat waktu. Ya, Iya, sehingga- benar, Pak. Kemudian saya ingin bincang nih alumni program studi pendidikan biologi. Kebetulan namanya kalau tidak salah namanya Pak Ade ya. Betul. Tapi untuk lebih jelasnya nama lengkapnya, kemudian lulus tahun berapa alumninya, dan sekarang bekerja di mana. Tadi sampaikan oleh program studi pendidikan biologi bahwa alumni program studi pendidikan biologi itu menyebar dari mulai Jawa Barat dan sampai keluar pulau. Nah sekarang Pak Ade, kami persilakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak Dadang. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Renaldi dan Ade saya lulus dari FKIP Pendidikan Biologi pada tahun 2018. 2018 Ya, 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Ya, dan saat ini alhamdulillah sedang bekerja di salah satu homeschooling Kota Bogor. Homeschooling? Ya, homeschooling. Namanya adalah Surau Islamic Homeschooling Bogor. Wah, jabatannya apa sekarang? Saya ingin tahu ini. Ternyata saya lihat kelihatan dari mimik wajah, kemudian dari penampilan, dan bahkan saya tahu persis ketika waktu jadi mahasiswa Pak Ade ini aktif dari berbagai himpunan-himpunan, lembaga-lembaga yang ada di program studi pendidikan biologi dan umumnya pada di FKIP. Silakan Pak Ade. Ya, terima kasih. Ya, mungkin salah satu faktor dari ikut kelembagaan itu menyebabkan saya dapat satu jabatan yang alhamdulillah cukup berat, dan tapi karena pengalaman dari FKIP ini memberikan saya pengalaman yang berharga, dan saya sekarang qadarullah ditunjuk sebagai direktur dari akademik homeschooling tersebut. Wow, direktur akademik. Nah, artinya bahwa kompetensi yang dimiliki alumni program studi pendidikan biologi itu sangat bermanfaat. Betul. Dan dimanfaatkan akhirnya sekarang alhamdulillah ya sudah Alhamdulillah. menjadi direktur ya Direktur bagian akademik di homeschooling ini. Betul. Nah, sebelum itu Pak Ade akan saya gali lebih dalam lagi. Saya akan menggali nih mahasiswa. Nah, yang cantik ini ya kita lihat. Kita duluan Yang perempuan, Pak. ini terutama adalah Mbak Rida. Mbak Ya. Rida ini merupakan salah satu mahasiswa. Saya dengar nih, Iya, Pak. Mbak Rida ini memiliki segudang prestasi. Saya dapat informasinya seperti Iya. itu. Dan prestasi ini ternyata kaitannya dengan mahasiswa selama duduk jadi mahasiswa di Iya, program betul. studi pendidikan biologi ini. Nah, boleh coba sebutkan prestasi apa saja yang telah diraih oleh Mbak Rida ini. Kemudian apakah ada korelasinya, ada hubungannya antara kuliah yang diambil, kemudian prestasi yang diraih, kemudian korelasinya dengan SDM. SDM terutama adalah dosen-dosen program studi pendidikan biologi sehingga mensupport, kemudian mendukung, bahkan sampai menggiring bahwa Mbak Rida ini berprestasi di bidang apa saja. Kami persilahkan Mbak Rida. Ya, terima kasih Bapak. Waktu itu dimulai tahun 2020 ya. Ya. Nah, yang pertama itu saya pernah mendapatkan pendanaan, Bapak, pendanaan hibah dari Kemenpora. Wah, ternyata Iya. dapat hibah Iya, betul. di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Iya. Nah, itu bidang apa ya? Itu dalam bidang kewirausahaan, Bapak. Oh,
entrepreneur ya, Iya, betul, kewirausahaan betul. ya, leadership ya. Di sana saya alhamdulillah terbaik kedua di seluruh universitas di Indonesia. Wah, tepuk tangan ini yuk. Hanya satu-satunya dari prodi pendidikan biologi gitu, Pak. Salah satunya adalah di program studi pendidikan biologi betul. yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan. Iya, Wah, Universitas ini Pakuan. prestasi sangat bangga sekali Pak Ade ya, tentang alumni ya. Kita gali ke lebih dalam lagi. Mendapatkan hibah. Iya, betul. Berapa lama dapat hibahnya? Mendapatkan hibah disebutkan totalnya, Pak? Ya, boleh. Kalau ini untuk kalian kamu boleh disampaikan. Boleh disampaikan. Iya, perlu. Ya, silakan. Itu dari Kemenpora mendapatkan 10 juta itu untuk Wah, 10 juta. Iya. Alhamdulillah. Ini bagi mahasiswa betul adalah sangat mensupport. Iya. Ya, dan bahkan universitas termasuk program studi pendidikan biologi adalah mendukung keberhasilan prestasi dari mahasiswanya itu Iya, sendiri. betul. Ya, silakan prestasi apa lagi nih Mbak Rida? Yang kedua itu di tahun 2021 itu mendapatkan pendanaan juga nih, Pak. Alhamdulillah dapat pendanaan juga. Iya, di bidang kewirausahaan juga, Masih Pak. kewirausahaan Iya, juga. betul. Wah. Itu dari yang menyelenggarakan Dikti, itu program kreativitas mahasiswa PKM 2021. Nah, artinya bahwa kreativitas mahasiswa itu tersalurkan, bahkan didanai oleh pemerintahan, terutama adalah dari Dikti. Ya, betul. itu sangat positif sekali. Artinya bahwa generasi muda jangan kalah dengan kreativitas yang sekiranya berpotensi diarahkan. Program studi pendidikan biologi itu betul-betul adalah mengarahkan apa yang menjadi kreativitas dari mahasiswa sehingga lebih tersalurkan. Bahkan dapat pendanaan ya dari Dikti. Betul. Berapa itu pendanaannya itu? Pendananya 10 juta juga, Pak. 10 juta juga. Wah, ini. Wah, ternyata dan ini baru hangat kan 2021 ya. Iya, Pak betul, Ade? Pak. Baru-baru. Ternyata apalagi ini mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa ditularkan, bisa disampaikan ke khalayak umum sehingga termasuk adik-adik yang mahasiswa di semester bawahnya juga itu adalah termotivasi. Kami persilakan. Iya. Yang ketiga itu saya mendapatkan hibah lagi nih, lomba dari prodi, Pak, yang menyelenggarakan itu prodi pendidikan biologi. Iya. Juara sebagai apa lagi? Lomba apa? Masih sama, kewirausahaan juga. Masih kewirausahaan juga ya? Itu program PKMI itu. PKMI itu apa? Program Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Masih program Kreativitas Mahasiswa Indonesia. Wah, luar biasa. Di program ini alhamdulillah saya mendapatkan langsung 2 nih, Pak. Wah, langsung dua. Saya juga ada 2 bidang usaha gitu. Bidang usaha jadi apa saja itu? Dua-duanya itu dapat gitu, alhamdulillah, Pak. Yang pertama itu di bidang kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Iya. Kerajinan tangannya apa saja itu? Itu ada biasanya saya membuat buket bunga, buket snack, kemudian hantaran pernikahan gitu, Pak. Hantaran pernikahan. Iya. Saya jadi ini nanti saya bisa pesan langsung Bisa, ya. Pak, bisa Bisa pesan kayak ke Mbak Hilda. Ada hantaran pernikahan. Coba. Artinya Mbak Rida ini setelah go out in here dari program studi pendidikan biologi bisa mendesain untuk penghantaran nikahan sendiri. Iya, betul. Bahkan bisa untuk buka usaha, betul nggak? Wah, ternyata artinya bahwa lulusan program studi pendidikan biologi tidak saja untuk mencetak atau menghasilkan calon-calon guru saja, tapi adalah menyiapkan generasi-generasi untuk calon-calon wirausaha untuk di masyarakat adalah terutama adalah generasi muda ini. Sangat menarik sekali ini terutama adalah. Nah, terkait dengan tadi prestasi-prestasi yang banyak disandang oleh Mbak Rida. Ya. Saya ingin tahu betul nggak bahwa prodi ini memfasilitasi Rida untuk aktif dari berbagai kegiatan di luar kampus? Betul. Apa saja itu yang difasilitasi dan didukung oleh program studi pendidikan biologi ini terkait dengan kegiatan-kegiatan di luar kampus ini? Ya, baik. Saat ini saya mendapatkan banyak sekali terutama ilmu-ilmu kewirausahaan gitu, Pak, didukung juga oleh dosen-dosen prodi nih, Pak.
Jadi dosen-dosen juga Iya. dia kompak, Iya, betul, kemudian Pak. Saya mendukung, dibimbing gitu. memfasilitasi dan bahkan membimbing Iya, bagaimana betul. mengarahkan Mbak Rida ini menjadi lebih kompetensi lagi nanti ketika terjun di masyarakat Iya, gitu. betul. Apa saja yang difasilitasinya, seperti apa contohnya gitu? Waktu itu saya mengikuti kegiatan untuk bagaimana bisa memanajemen wirausaha saya gitu Pak. Kemudian memanajemen waktu gitu, membagi waktu untuk dimana bisa ngerjain tugas gitu, berkuliah, kemudian ngurus usaha-usaha saya gitu Pak. Terus juga di luar kampus saya mendapatkan latihan untuk TOEFL. Oh, pelatihan Iya, untuk bagaimana kompetensi untuk bahasa asing ya. Iya betul. Bahasa asing, artinya bahwa nanti Mbak Rida ini ketika sudah keluar dari sini atau lulus dari program studi pendidikan biologi, dia memiliki kompetensi kewirausahaan, kompetensi bahasa asing, artinya menguasai bahasa asing, Iya. kemudian juga menguasai dari berbagai kepemimpinan, terus Betul. jiwa entrepreneur ya, dan sebagainya. Ini Pak Ade sangat bagus sekali ya kalau kita Aktivitasnya banyak banget. Aktivitas banyak sekali. Pak Ade barangkali nanti ketika mau resepsi bisa pesan. Bisa Untuk banget, itunya ya. Untuk persiapan ke Mbak Rida. Mbak Rida ini kan tadi sambil kuliah juga sambil punya usaha. Wah, usaha apa saja itu Mbak Rida yang sekarang sedang digeluti berdasarkan hasil kompetensi kuliah Yang dimiliki. diaplikasikan di lapangan. Apa? Di bidang kerajinan tangan Pak. Oh, kerajinan Iya. tangan tuh Pak Ade. Artinya bahwa masih duduk sebagai mahasiswa tapi juga menghasilkan income. Iya. Artinya bisa mandiri. Ingat dulu pesannya Pak Nandang. Apa itu Pak Nandang pesannya? itu Pak Nandang itu salah satu dosen dari program studi pendidikan biologi. Pesannya apa itu? Ketika di bimbingan skripsi dengan saya gitu. Iya, apa tuh? Kata beliau tuh, kalau seandainya keluar dari suatu gang pakai baju sama semua, itu kan seragam kelihatan. Tapi kalau ada yang beda satu seragamnya, itu yang paling menonjol gitu. Oh. Jadi mahasiswa pendidikan biologi itu jangan hanya sekedar kuliahnya aja, tapi ada skill yang muncul sendiri. Kita tepuk tangan semuanya. Ingat banget itu quote dari Pak Nandang. Ini merupakan itu adalah salah satu pesan dari Pak Nandang. Sebetulnya kalimatnya itu sederhana kalau menurut saya, tapi maknanya lebih dalam. Disitulah artinya bahwa makna dari keanekaragaman hayati. Makanya kita galilah keanekaragaman hayati seperti itu, kelebihan masing-masing sehingga diarahkan seperti itu. Begitu ya, Mbak Rida? Ya. Mbak Rida, terima kasih. Kita coba untuk menggali nih informasi terkait dengan hadirnya alumni dari program studi pendidikan biologi, yaitu adalah Pak Ade. Pak Ade ini tadi adalah sebagai direktur bidang akademik di Surau Homeschooling. Ya. Nah, coba Pak Ade, saya ingin menggali, mungkin barangkali teman-teman yang ada di di masyarakat ingin tahu bagaimana dulu menjadi mahasiswa. Tentunya banyak hal-hal positif yang didapatkan atau diperoleh sehingga manfaatnya sekarang bisa dirasakan oleh Pak Ade. Coba jelaskan apa saja sih sebetulnya pengalaman-pengalaman yang diperoleh ketika waktu kuliah. Kami persilakan. Ya, ini satu hal yang sangat berbeda dengan Mbak Rida ini ketika semasa kuliah gitu ya. Ya. Mungkin prestasi saya hitung Pak, cuma 2. Itu cuma 2 ya. Lumayan. Artinya masih banyak digali juga kan yang belum digali. Maksud saya perbedaannya adalah kalau Kak Rida ini kan pada zaman milenial sekarang gitu. Oh, beda dong. Walaupun beda dikit tahunnya, tapi kan kecanggihan teknologinya sudah banyak didapatkan oleh Kak Rida ini ya. Terus meleknya pemerintah tentang pendanaan dan sebagainya itu lebih banyak lah kesempatan-kesempatan, dan juga SDM dari prodi juga lebih tahu nih, oh ada peluang ini gitu. Jadi kan itu semakin meningkat kemampuan SDM dari prodi kita gitu ya. Kalau dari zaman dulu kita di samping mahasiswanya memang ya belum lah, zaman kami tuh belum begitu intelek banget gitu ya. Mungkin saya merasa gitu. Artinya mungkin teman-teman yang lain bukan artinya bahwa pada periode sebelumnya itu melek digitalisasinya itu masih, sekarang sudah terbuka lebar, sehingga ada yang dikatakan sebagai adalah MBKM ya. Iya. Nah, terus jadi yang saya dapatkan itu adalah ya nasihat-nasihat seperti itu, kayak Pak Lutfi, ada nasihat yang masih berbekas di saya. Apa itu Pak Lutfi? Kalau Pak Lutfi itu ngingetin gini, Dek,
yang namanya emas, mau di mana aja tempatnya tetap emas gitu. Jadi ternyata kalau mau lulus dulu, baru kamu berkarya yang lainnya. tepuk Itu tangan. paling penting. Artinya bahwa betul-betul SDM kita ini dari program studi pendidikan biologi selain memberikan transfer knowledge, transfer pengetahuan, transfer skill dan sebagainya, tapi transfer juga adalah Pesan motivator, moral yang pesan moral dan sebagainya. luar biasa. Mungkin ada tidak pesan dari saya? Nah, kalau Pak Dadang ini kan yang salah satu dosen yang paling disenangi oleh hampir seluruh mahasiswa-mahasiswi. Gitu. Apanya sebetulnya yang disenangi? Mata kuliahnya dong. Mata kuliahnya apa coba yang menyenangi? Barangkali mungkin umum juga pengen tahu menggali apa yang menjadi ini. Mata kuliah itu kan dulu di semester 3 kalau nggak salah ya. Ya, apa tuh? Dulu biologi reproduksi semester setengah 3 bulan itu kan dulu tentang tumbuhannya kan. Nah, kita agak membingungkan, ini reproduksi tumbuhan kan ngebayangnya terlalu random banget gitu Pak ya. Nah, ketika mulai itu ke anak ke mamalia gitu ya, kayak ke hewan-hewannya. Nah, ini mulai seger banget. Kuliahnya ini semangat gitu kan. Dan Pak Dadang tuh memberikan, ya itu tadi pesannya adalah akhirnya kita nyadar sekarang, oh ternyata kalau seandainya edukasi tentang seks ini tidak sampai ke anak-anak saat ini, ya siapa kita tahu ya hal-hal yang tidak sesuai dengan norma itu akan semakin mencuat gitu. Dan biologi reproduksi ini mungkin salah satu cara agar mengurangi dampak-dampak hal tersebut itu. Dampak-dampak negatif yang ada di masyarakat ya. Betul. Artinya bahwa SDM program studi pendidikan biologi itu tidak tadi adalah transfer knowledge terkait dengan baik itu adalah alam, lingkungan, tapi adalah moral-moral yang harus ditekankan, diberikan transfer kepada peserta didiknya, sehingga dengan kondisi saat ini milenial, digitalisasi, kemudian banyak pengaruh global, kalau tidak ada pendidikan moral, wah bangsa kita mau dibawa kemana? Gitu. Ya betul, tapi ternyata tepuk tangan ini alumni kita ini sangat bagus sekali. Luar biasa. Oke, Pak Ade, kita kembali lagi. Baik, Pak. Saat ini Universitas Pakuan, khususnya program studi pendidikan biologi, sedang giat berbenah melakukan perubahan-perubahan. Karena mau tidak mau, enak tidak enak, suka tidak suka, harus mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu. Baik dalam pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas SDM, kemudian sarana prasarana dan yang lainnya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Ade selaku alumni ketika kembali back to kampus, kembali melihat kampus seperti ini, apa yang melihat perubahan-perubahan nyata sehingga Pak Ade merasa wow, pingin kembali lagi gitu, ikut kuliah lagi untuk ke jenjang lebih tinggi. Gimana Pak Ade? Baik, Pak Dadang, terima kasih. Sebenarnya ketika saya datang ke kampus itu kan yang pertama terlihat perubahan adalah dari segi wajah. Gedungnya berubah. Oh, sarana prasarana ya? Wah, itu udah megah gitu ya. Punya lantai 4 yang aulanya luar biasa. Dan kalau nanti resepsi nikah bisa di sini kali. Ya bisa. Pak Ade rencana mau di sini. Ada di sini ruangan. Itu maksud saya adalah begitu megahnya gedung ini gitu. Tapi setelah saya masuk, ternyata yang berubah itu bukan gedungnya aja pada apa tuh, Pak? Ya itu tadi kayak kurikulumnya, terus perubahan tentang apa ya, penerimaan informasi-informasi itu udah sangat luas gitu ya. Ya contohnya dengan Mbak Rida ini kan, luar biasa tuh pendanaannya udah kebeli salah satu sepeda motor dong. Kalau dibeliin motor. Ya maksudnya itu luar biasa. Jadi maksud kami adalah SDM saat ini udah melek gitu. Datang ke kampus itu bukan hanya untuk mengajarkan mahasiswanya saja, tapi lihat kebutuhan mahasiswanya apa. Karena dilihat kan sekarang adalah yang dibutuhkan adalah mahasiswa itu harus banyak aktivitasnya. Aktivitasnya ditambah, jangan menuntut mahasiswa untuk kalian itu jangan ini doang bla bla bla, tapi apa fasilitas untuk sananya. Nah, tapi saat ini saya ngeliat dari contohnya nyata dari Kak Rida ini, Mbak Rida ini, itu kan udah kasih fasilitasnya, tahu nih, oh kamu minatnya dia wirausaha, ini loh peluangnya, ini loh caranya. Itu kan luar biasa. Tepuk tangan loh untuk SDM. Biologi itu ya. Luar biasa ya Pak. Artinya bahwa program studi pendidikan biologi mengikuti perkembangan. Ya. Artinya mau tidak mau apa sih yang menjadi kebutuhan mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhan alumni. Nah, itulah yang hasil dari tracer study. Artinya penerusan alumni yang bergerak di mana saja itu diberikan masukan-masukan dari mahasiswa, masukan dari alumni, masukan dari stakeholder, itu diaplikasikan di program studi pendidikan biologi. Nah, inilah yang terwujud sekarang ini Pak Ade. Ini adalah sinergitas antara mahasiswa, alumni, stakeholder, termasuk dosen, termasuk masyarakat di sekitarnya berhimpun menjadi satu kesatuan untuk memajukan program studi pendidikan biologi yang nyata ini. Kita tepuk tangan semuanya.
Ini mungkin yang terakhir Pak Ade, Siap. sebagai alumni nanti juga sebagai mahasiswa dari Mbak Rida, apa sih pesan dan kesan khususnya bagi generasi milenial? Ya, saat ini alumni dari SMA, SMK, MA sekarang mungkin bingung mau memilih perguruan tinggi, jurusan apa, program studi apa, sehingga kedepannya generasi-generasi ini bisa tersalurkan baik itu energi secara positif untuk bekal nanti yang akan datang bagi generasi tersebut, sehingga tidak salah pilih, tidak salah jurusan ketika duduk masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk kuliah, begitu Pak Ade. Mungkin apa yang menjadi pesan dan kesan khusus adik-adik yang baru lulusan SMA, SMK atau MA ini? Silakan. Baik, yang pertama Pak, sebelum memilih jurusan ya, sebelumnya temukan dulu atau kenali dulu dirinya. Jangan dulu mencari jati diri, tapi kenali diri dulu. Kenali diri sendiri dulu. Temukan bakatnya, temukan kecenderungan-kecenderungan aktivitas yang sesuai dengan dirinya, gitu kan. Jadi ketika itu, kalau di sekolah kami pun sendiri ya, di homeschooling saya itu ada dari kelas 10 udah ada rumpun ilmunya gitu. Ada rumpun ilmunya. Jadi nanti membuat 7 list ataupun 10 list jurusan yang sesuai dengan passion dirinya. Nanti kelas 11 nanti mulai dieliminasi, kelas 12 eliminasi. Itu dulu Pak ya. Itu secara universalnya seperti itu. Jadi kenalin dulu dong dirinya siapa, temukan bakatnya. Nanti dulu jangan dulu bicara mencari jati diri. Kenali diri dulu. Ya, setelah itu? Nah, setelah itu ketika memang ternyata aku ini kecenderungannya adalah untuk mengajar seseorang misalnya. Terus yang berbidang kebutuhan adalah kebutuhan sains gitu ya, peneliti dan sebagainya. Ya berarti prodi biologi pilihan. Prodi pendidikan biologi. Sangat tepat, betul ya, betul. Tadi contohnya kan nih, mahasiswa Mbak Rida ini sekarang jadi mahasiswa semester akhir. Ya. Tapi kan dia nggak fokusnya nggak hanya di biologinya itu, jadi wirausaha. Kita kan lihat nih nanti kebutuhan peradaban ke depan. Kita bicara bukan hari ini, tapi untuk beberapa tahun ke depan. Bakal ada isu tentang penggantian bahan pokok makanan kan, utama itu. Betul. Nah dari biologi buka wirausaha bisa jualan nanti. Betul sekali, betul. Jadi ya kalau kecenderungannya dan passion teman-teman adalah mengajar dan di dalam dunia sains, berarti pendidikan biologi pilihannya. Terima kasih, sangat sekali. Bagaimana kalau menurut Mbak Rida sendiri? Ya, silakan Mbak Rida. Ya, teman-teman semua, untuk para calon mahasiswa, dari pribadi saya menyarankan untuk masuk bergabung pada program studi pendidikan biologi ini gitu, Universitas Pakuan. Dijamin tidak akan yang pertama itu tidak akan kecewa gitu Pak. Dosen-dosennya sangat luar biasa, sangat membantu dalam segala bidang gitu Pak. Ya? Memberikan pengalaman-pengalaman gitu, luar gitu. Biasa. Jadi teman-teman jika mau bergabung boleh tanya-tanya dulu nih, tanya-tanya kepada saya gitu Pak. Boleh DM artinya juga. Boleh ya, tanya ke Mbak Rida. Iya, DM aja. IG-nya Rida Ismayanti. Kan langsung promo. Adik-adik semuanya ada kata DM. Inilah ciri kata-kata milenial. Iya kan, DM sekarang itu betul-betul DM. Kalau saya generasi beda betul ya. Jadi silakan DM ya. Silakan DM untuk tanya-tanya program studi lebih jauh lagi. Teman-teman, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Ade sebagai alumni dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Pendidikan Pakuan. Kemudian Mbak Rida, yaitu adalah mahasiswa yang masih aktif di semester 8 ini dan sekarang sedang menyusun skripsi ya. Dan beliau juga adalah bercemung selain dari sebagai mahasiswa juga adalah sebagai pengusaha ya, dan karena aplikasi dari perkuliahannya. Itu adalah Mbak Rida dari program studi pendidikan biologi Fakultas Keguruan Universitas Pakuan. Tepuk tangan semuanya. Oke, teman-teman, semoga perbincangan podcast ini untuk generasi muda tetap semangat belajar, tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ayo, raihlah cita-cita dengan setinggi langit,
melalui studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi adalah program S1, terutama adalah selesai sekolah tingkat menengah baik SMA, SMK, MA, karena pendidikan adalah important your future. Jadi pendidikan adalah sangat penting untuk masa depan. Tepuk tangan semuanya. Dan jangan lupa update berita-berita ini, tonton terus YouTube obrolan asik seputar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube FKIP Universitas Pakuan. Ada pantun, jangan lupa siang hari ini makan kuaci. Makan bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.